Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri. Saya dari kelas manajemen Malam 2, semester 2, mahasiswi dari kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat salah satu tugas kampus saya, yaitu pengantar teknologi informasi yang diberikan oleh Bapak Yusrizal. Dengan judul yang saya pilih yaitu dampak negatif dari teknologi informasi dan cara mengatasinya. Nah, sebelum saya menjelaskan dampak negatif dari teknologi informasi, kita harus tahu dulu nih, apa sih teknologi informasi tersebut? Nah, teknologi informasi merupakan fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan suatu informasi. Oke, di sini saya jelasin dampak negatif teknologi informasi hanya 5 saja ya. Sebenarnya ada banyak, mungkin bahkan lebih dari 5, tetapi di sini saya hanya menjelaskan 5 saja. Oke, yang pertama ada kecanduan game online. Kenapa saya bilang kecanduan game online? Karena semakin perkembangan zaman, teknologi itu semakin canggih. Apalagi mungkin semua orang itu punya gadget masing-masing ya, atau handphone masing-masing. Nah, anak-anak muda sekarang nih hobi banget bermain game di gadget mereka, game online dan sebagainya. Sampai-sampai mereka lupa waktu karena mereka kecanduan game online. Padahal mereka tidak tahu ini sangat berdampak buruk bagi mereka. Nah, menurut saya, cara mengatasi hal tersebut yaitu kita harus bisa membatasi untuk bermain game online tersebut, sehingga kita tidak melupakan dunia nyata, dunia langsung gitu. Terus juga kita tidak boleh lebih banyakin waktu untuk bermain game, karena sangat tidak bagus sekali gitu. Terus juga kita harus bisa meluangkan waktu lagi dengan cara yang lebih bermanfaat, juga sepertinya contohnya berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Oke, yang kedua ada konten dewasa atau mohon maaf pornografi. Nah, kenapa saya bilang konten dewasa? Karena kan di media sosial banyak sekali nih konten-konten dewasa yang tersebar. Terus juga sebenarnya kan yang bermain handphone atau gadget itu bukan hanya orang dewasa saja, tetapi anak-anak pun juga sudah mengerti ya bermain gadget orang tua mereka. Nah, menurut saya cara mengatasi hal tersebut harus diberlakukannya penegakan hukum tentang konten dewasa di media sosial. Dan juga sebagai orang tua ketika memberikan gadget kepada anaknya, sebaiknya membatasi atau mengawasi anak tersebut apakah mereka menonton hal yang positif, contohnya menonton YouTube ya, menonton YouTube yang positif atau tidak gitu. Karena ketika mereka menonton hal negatif itu sangat berdampak buruk bagi anak-anak itu tersebut, apalagi anak-anak yang di bawah umur gitu. Oke, selanjutnya ada radiasi dari gadget, komputer dan lain-lainnya. Kenapa saya bilang radiasi? Nah, ini sangat gak bagus ya, apalagi menyangkut kesehatan kita, terutama mata. Nah, ini sangat tidak bagus karena dapat menyebabkan mata kita jadi rabun. Nah, ini sangat tidak bagus sekali ya. Jadi sebaiknya untuk cara mengatasi hal tersebut, kita harus bisa membatasi waktu untuk bermain gadget, komputer dan sebagainya. Karena tidak boleh terlalu lama-lama ketika di layar gadget atau di layar komputer. Terus untuk cara mengatasinya itu sebaiknya kita menggunakan pelindung mata seperti contohnya kacamata anti radiasi dan sebagainya untuk menjaga kesehatan mata kita juga. Oke, selanjutnya yang keempat ada penyebaran berita hoaks atau akun-akun palsu. Nah, yang saya maksud di sini adalah banyak sekali nih di media sosial penyebaran informasi yang tidak
benar atau hoax gitu biasanya kita sebut ya. Dan juga contohnya ini akun-akun all shop yang palsu. Mereka mengambil keuntungan demi kepentingan mereka sendiri, padahal mereka tidak tahu ini sangat merugikan bagi orang lain. Nah, menurut saya cara mengatasi hal tersebut yaitu sebelum kita mempercayai, alangkah baiknya kita harus bisa mencari informasi atau kebenaran tentang informasi yang beredar di akun media sosial ataupun akun-akun all shop tersebut. Nah, kita juga tidak boleh gampang percaya dengan penyebaran berita-berita yang ada di media sosial. Daripada kesalahpahaman, lebih baik kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Oke, yang terakhir ada menggunakan media sosial dengan ujaran yang tidak pantas. Maksud saya di sini adalah ketika kita berkomentar di suatu media sosial, kadang seseorang berkomentar secara tidak sopan. Nah, ini kan sangat tidak bagus ya. Kadang kita tidak tahu apakah orang yang kita komentarin tersebut bakalan tersinggung atau tidak gitu. Jadi kita tidak boleh menggunakan media sosial dengan hal-hal yang negatif, apalagi ketika berkomentar. Nah, menurut saya cara mengatasi hal tersebut sebaiknya kita menggunakan media sosial itu lebih ke hal yang positif ketika berkomentar. Dan juga kita tidak boleh mengarahkan ke hal yang negatif, karena di media sosial itu kan secara meluas ya, tidak hanya kita saja yang tahu gitu. Jadi alangkah baiknya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, sekian, cukup itu saja yang saya dapat sampaikan tentang dampak negatif dari teknologi informasi dan cara mengatasinya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusrizal yang telah memberikan tugas ini kepada saya, karena saya dapat menambah wawasan dan ilmu saya mengetahui tentang teknologi informasi, terutama dampak negatif bagi teknologi informasi tersebut. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.